Perkenalkan, kami dari tim PKM KCPENS 2020 yang beranggotakan Ahmad Khairul Rizal sebagai ketua dan Wahyu Adi Pratama Suwandi serta Kevin Rizky Fiandi sebagai anggota. Di sini kami mempersembahkan. Kita ke informasi selanjutnya, banjir bandang susulan menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan sejak Senin malam. Sejumlah warga terluka dikarenakan banjir bandang ini. Luar biasa parahnya ini, karena dulu-dulunya tidak pernah seperti ini, tapi sekarang ini sampai melewati bandar ini. Yang dievakuasi ini sudah puluhan ya. Jadi saat ini proses evakuasi yang dilakukan oleh tim BPBD, Basarnas, TNI, Polri bersama warga itu adalah fokus untuk pencarian warga yang dilaporkan hilang. Ada sekitar 15 korban yang sudah ditemukan dan sudah ada beberapa yang sudah dibawa pulang oleh keluarganya. Beginilah detik-detik datangnya air di Sungai Kali Jompo yang direkam warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember. Kenaikan debit air ini sebagai akibat tingginya intensitas hujan di hulu sungai, yakni di kawasan Pegunungan Argopuro. Banjir itu langsung kayu udah kelihatan air lah. Kayu langsung bisa langsung masuk. Iya langsung naik langsung. Sementara itu genangan air kembali melanda kota Surabaya Sabtu malam. Satu di antara kawasan yang terendam banjir yakni di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Kota Surabaya Tri Risma hari ini kembali turun ke lapangan untuk mengecek fungsi gorong-gorong yang ada di Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Risma mengaku Surabaya dilanda banjir dalam 2 hari berturut-turut karena disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Cuman karena hujan curahnya tinggi, karena airnya tuh masuk ke saluran itu kan lubangnya kecil-kecil, makanya airnya tuh antri masuk ke dalam saluran itu. Makanya tadi tak bukain semua biar cepet. Dengan segala permasalahan tadi, muncul sebuah ide untuk membuat sebuah konsep perwarupa berupa pemetaan 3 dimensi area banjir melalui penginderaan drone dengan fitur simulasi banjir dan pengukuran volume air. Cara kerja konsep perwarupa kami adalah dengan menerbangkan drone untuk mengitari lokasi terindikasi banjir. Selanjutnya, drone akan memindai wilayah tersebut. Hasil yang didapat akan diproses dengan teknologi vision dan artificial intelligence. Data akan sangat mudah diakses karena berbasis web yang terintegrasi. Kemudian dilakukan simulasi banjir pada hasil pemetaan 3 dimensi tadi dan telah didapatkan data wilayah banjir beserta volume banjirnya. Sebelumnya, drone sudah banyak dimanfaatkan untuk pemetaan 3 dimensi, seperti yang dilakukan oleh drone deploy. Drone deploy dapat memetakan dan menganalisa suatu wilayah menggunakan drone. Drone akan terbang mengitari wilayah yang sudah diatur sebelumnya. Drone deploy juga dapat mengukur volume dari suatu area yang dipetakan dengan tampilan 3 dimensi. Selain drone deploy, ada juga 3D survey yang bergerak pada bidang yang sama, yaitu memetakan dan menganalisa suatu wilayah menggunakan drone. Namun, belum ada teknologi drone yang diterapkan untuk kebencanaan, khususnya bencana banjir. Oleh karena itu, konsep perwarupa kami menawarkan solusi dari permasalahan tersebut. Konsep perwarupa kami berkecimpung di fokus riset kebencanaan yang terdapat pada Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017 hingga 2045. Kelebihan dari konsep perwarupa kami adalah dapat memetakan wilayah yang berpotensi terkena bencana banjir secara 3 dimensi dan dapat mensimulasikan banjir beserta informasi volume banjirnya sehingga akan terlihat lebih nyata dan akurat karena data 3 dimensi yang didapat berdasarkan kondisi geografis dari wilayah yang dipetakan.
Dengan adanya konsep Purwarupa Kami, maka akan membantu negara Indonesia dalam bidang pengantisipasian bencana, khususnya bencana banjir, sehingga dapat mewujudkan negara Indonesia yang tanggap darurat bencana. Selain itu, konsep Purwarupa ini dapat digunakan untuk instansi pemerintah seperti BNPB dan institusi terkait, sehingga sangat berpotensi komersil untuk diproduksi. Untuk kelanjutan dan pengembangan, konsep Purwarupa Kami nantinya dapat diaplikasikan dalam hal pertanian, yaitu untuk irigasi sawah sehingga dapat memudahkan petani dalam memantau aliran irigasi sawah mereka. Selain itu, juga dapat diaplikasikan dalam hal konstruksi bendungan agar pengerjaan pembangunan bendungan lebih efisien dan lebih tepat sasaran.